Sejauh ini, para pemburu iblis meskipun kuat digambarkan sebagai sosok yang rapuh. Mereka hanya manusia biasa yang jika cedera akan kesulitan dalam pertempuran. Di sisi lain, iblis merupakan makhluk yang susah dibunuh dan bisa selamat dari cedera parah karena memiliki regenerasi yang super cepat. Biasanya, para karakter meninggal ketika melawan lawan yang jauh lebih kuat dari mereka. Lalu apa dan siapa saja pemburu iblis yang mati oleh iblis itu sendiri? Berikut pembahasannya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Yorichi Tsugukuni. Yorichi Tsugukuni adalah Hashira pertama dan terkuat. Dia adalah pengguna pernapasan matahari, serta saudara kandung dari Michikatsu atau yang sekarang dikenal Kokushibo. Pada awalnya, para perkumpulan pemburu iblis mengira bahwa mereka yang sudah mempunyai tanda pemburu iblis umurnya tidak akan panjang, yaitu 25 tahun saja. Namun, pernyataan itu dibantah oleh kehadiran Yorichi saat bertemu saudara kandungnya yang sudah berubah menjadi iblis. Di sini Yorichi berumur 80 tahun, dan dia sudah sangat tua untuk seseorang yang mempunyai tanda seperti pemburu iblis. Selanjutnya, terjadi pertarungan antara kedua bersaudara tersebut. Pada serangan pertama, Yorichi unggul dengan menyerang leher Kokushibo, walaupun dia berhasil selamat dengan regenerasinya. Dan pada saat Kokushibo bersiap untuk serangan yang kedua, Yorichi sudah terlihat mati berdiri sambil memegang pedang yang menancap di tanah. Dan itu membuat kesal Kokushibo, karena tidak ada yang bisa mengalahkan Yorichi. Kokushibo pun memotongnya menjadi dua. Rengoku Kyojiro. Rengoku Kyojiro atau Kyojiro Rengoku merupakan sang pilar api yang terlihat ceria dan terlihat sangat kuat. Ia memiliki ayah yang juga mantan pilar api bernama Shinjuro Rengoku. Meskipun Kyojiro memiliki kekuatan yang cukup kuat, Kyojiro Rengoku harus terbunuh saat melawan seseorang iblis Upper Moon yaitu Akaza. Akaza sendiri adalah iblis Upper Moon peringkat ketiga, yang bisa dibilang kekuatannya jauh lebih kuat walaupun dilawan oleh Hashira sendiri pun. Pada saat arc Mugen Train atau chapter 63-66, setelah Rengoku, Tanjiro, dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan dan mengalahkan Enmu iblis kereta, tiba-tiba iblis bulan atas ketiga Akaza muncul dan langsung menyerang Tanjiro. Namun hal tersebut langsung dihadang oleh Rengoku dengan tebasannya. Dan kejadian selanjutnya yaitu pertarungan sengit antara Rengoku dan Akaza. Namun karena yang dilawan adalah iblis bulan atas peringkat ketiga yang mempunyai regenerasi super, serangan Kyojiro pun tak ada apa-apanya. Dan juga karena kurangnya persiapan untuk melawan iblis bulan atas tersebut, Rengoku pun kalah melawannya dengan badan yang tertusuk oleh tangan Akaza. Walaupun Kyojiro Rengoku masih melawan di saat-saat kritisnya, Akaza pun lolos karena matahari akan terbit. Dan Kyojiro pun atau Rengoku Kyojiro pun tak tertolong dengan luka tusukan besar di perutnya. Kanae Kocho. Kanae Kocho adalah kakak dari Shinobu Kocho. Kanae dulunya adalah pilar, lebih tepatnya pilar bunga. Ia adalah pilar pertama yang ditampilkan meninggal di manga Kimetsu no Yaiba. Beberapa tahun yang lalu, Kanae bertarung dengan melawan iblis bulan atas kedua, yaitu Doma. Kanae terluka parah selama pertarungan itu, tetapi Doma terpaksa pergi melarikan diri karena matahari terbit sebelum dia dapat melahapnya. Namun selain dari itu, Kanae mampu bertahan melawan Upper Moon 2 dari malam hingga matahari terbit tanpa memakai tanda pemburu iblisnya. Dan itu bisa dikatakan pilar wanita terkuat di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Setelah itu, ia bertemu dengan Shinobu. Dia terbaring sekarat di lengan Shinobu. Dia mencoba meyakinkan saudara perempuannya untuk berhenti menjadi pemburu iblis guna menjalani kehidupan normal. Tetapi saudara perempuannya tidak mendengarkannya dan berniat untuk membalas dendam. Jigoro Kuwajima. Jigoro Kuwajima adalah dulunya mantan pilar petir dan juga Hashira paling kuat pada masanya. Ia juga orang yang mengajari Zenitsu dan Kaigaku tentang teknik pernafasan petir. Seperti yang telah kalian ketahui, terutama untuk yang membaca manganya, Jigoro Kuwajima meninggal karena keegoisan Kaigaku yang pada saat itu ingin menjadi iblis untuk menjadi lebih kuat, dan ia diubah oleh iblis bulan atas Kokushibo. Mengetahui kabar Kaigaku menjadi iblis, Jigoro Kuwajima terkejut dan berniat bertanggung jawab tentang hal tersebut karena ia adalah gurunya. Jigoro Kuwajima meninggal dengan melakukan seppuku atau bunuh diri sebagai bentuk tanggung jawab kepada murid-muridnya. Namun pada dasarnya, seppuku seharusnya mempunyai algojonya sendiri untuk memenggal kepala setelah pelaku seppuku merobek perutnya agar meninggal dengan cepat dan tidak merasakan sakit.
Namun yang dilakukan Jigoro hanya melakukan seppuku sendiri, yang mana itu membuatnya mati tersiksa karena menahan rasa sakit hingga meninggal. Shinobu Kocho. Shinobu Kocho adalah seorang pilar serangga. Ia adalah satu-satunya pilar yang tidak dapat menebas kepala iblis. Ia juga adalah adik dari Kanae Kocho, pilar bunga. Meskipun ia tidak dapat menebas kepala iblis, ia mampu mengalahkan iblis dengan cara yang unik dan berbeda, yaitu dengan menyisipkan racun ke dalam pedangnya dan menyerangnya dengan cara menusuknya. Ia juga menyimpan racun di sarung pedangnya agar pedangnya tetap terlumuri racun saat tidak memakainya. Shinobu Kocho ditampilkan meninggal ketika melawan iblis bulan atas kedua, yaitu Doma. Shinobu bertarung sekaligus balas dendam atas kematian kakaknya. Semasa hidupnya sebagai Hashira, dia sudah mempersiapkan dirinya dengan mengkonsumsi bunga wisteria dan juga racun yang sudah diracik oleh Tamayo untuk dirinya sebagai persiapan melawan iblis bulan atas, salah satunya untuk Doma. Shinobu berhasil menyisipkan racun kepada Doma, meskipun reaksinya membutuhkan waktu yang cukup lama, serta mengorbankan dirinya untuk diserap atau dimakan agar racunnya bekerja dan bereaksi terhadap Doma, yang kemudian efektif untuk membunuhnya. Pada saat itu juga, Shinobu sudah meninggal terlebih dahulu sebelum ia mengetahui efek racun yang diterima Doma. Muichiro Tokito. Muichiro Tokito adalah pilar kabut sekaligus pengguna pernafasan kabut. Muichiro Tokito akhirnya ditampilkan benar-benar meninggal ketika bertarung sekuat tenaga bersama dengan Sanemi, Himejima, dan Genya ketika melawan iblis bulan atas nomor 1, yaitu Kokushibo. Atau bisa dibilang Tokito bertarung dengan kakek buyutnya sendiri. Hal itu diakui oleh Kokushibo. Ia menganggap Tokito adalah keturunannya sendiri saat pertama kali bertarung. Muichiro Tokito mati dengan keadaan yang cukup parah, yaitu tubuhnya terpotong secara horizontal pada bagian perutnya yang memisahkan tubuh dan kedua kakinya. Selain itu, kedua tangannya juga terpotong. Hal itu terjadi karena Tokito terkena serangan bulan sabit yang dilemparkan Kokushibo dari tubuhnya ke segala arah, dan Tokito mendapat serangannya 3 kali. Yang pertama sebelah tangannya, dan serangan yang kedua badannya. Karena pada serangan yang kedua, Tokito sedang menusuk Kokushibo dan tidak bisa menghindar karena tangan dan pedangnya sedang terikat, dan hal itu membuat Kokushibo memotong tangannya lagi agar dia bisa mencabut pedangnya. Kematian Muichiro Tokito ditampilkan di manga Kimetsu no Yaiba chapter 176. Kematiannya pun tidaklah sia-sia mengingat Kokushibo berhasil dikalahkan oleh mereka. Gyomei Himejima. Gyomei Himejima adalah Hashira batu serta Hashira paling kuat di antara Hashira lainnya. Hal itu diakui sendiri oleh Kokushibo. Setelah Kokushibo berhasil dikalahkan, Gyomei lanjut membantu Tanjiro untuk mengalahkan Muzan. Di pertarungannya melawan Muzan, Gyomei mendapat serangan yang membuat kakinya terputus dan pingsan. Walaupun kakinya tidak tertolong, Gyomei masih tetap membantu mengalahkan Muzan. Setelah Kibutsuji Muzan berhasil dikalahkan, Gyomei Himejima atau pilar batu mulai tidak sadarkan diri. Tampaknya ia kehabisan darah mengingat salah satu kakinya terpotong saat pertempuran terjadi. Saat tidak sadarkan diri, ia bertemu dengan anak-anak asuhnya dulu. Sementara itu, para Kakushi atau penolong Demon Slayer yang berusaha mengobatinya menangis karena Himejima tampak sudah tidak dapat tertolong lagi. Gyomei pun meninggal dalam senyuman. Mitsuri Kanroji dan Obanai Iguro. Mereka berdua adalah Hashira. Kanroji Hashira cinta dan Obanai Hashira ular. Mereka berdua merupakan pemburu iblis yang memiliki rasa saling suka. Pada saat mengikuti perang melawan Raja Iblis Kibutsuji Muzan dan para antek-anteknya, Iguro dan Kanroji mengalami kematian yang bisa dikatakan tergolong dalam kematian yang mengenaskan. Pada saat melawan Muzan, Iguro berjuang begitu sangat keras dan sembari melindungi Kanroji sampai dengan melindungi Tanjiro juga. Pada saat melawan Muzan, tubuh Iguro berulang kali terkena serangan tentakel racun milik Muzan. Dia juga sempat terlempar sampai terbentur tembok. Lalu saat menolong Tanjiro, muka Iguro pun terkena goresan tentakel beracun yang mengakibatkan mukanya terluka parah hingga matanya mengalami kebutaan. Sampai pada akhirnya Iguro pun mati secara mengenaskan karena terlalu banyak kehilangan darah. Dan darah racun Muzan sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Selain itu, Kanroji, sama seperti Iguro, Kanroji pun berulang kali terkena serangan tentakel beracun milik Muzan. Kanroji mati karena kehilangan banyak darah dan racun Muzan.
Bahkan racun Muzan pun sudah menyebar di dalam tubuhnya. Kanroji pun meninggal dengan mesra di pelukan Obanai. Sabito dan Makomo. Baik Sabito maupun Makomo adalah murid kebanggaan Sakonji Urokodaki serta teman seperguruannya Gyuto Myoka. Pada saat itu, keduanya sedang mempersiapkan untuk seleksi akhir. Sayangnya, mereka merenggang nyawa saat bertarung melawan iblis tangan saat tes seleksi pemburu iblis di Gunung Fuji Kasane. Pada saat tesnya, Sabito sering menyelamatkan peserta pelatihan dari serangan iblis, dan hampir semua peserta diselamatkannya. Di sini, Makomo telah dikalahkan dan dimakan terlebih dahulu oleh iblis tangan. Dia mengalahkannya dengan memancing amarah Makomo dengan mengatakan bahwa Urokodaki lah yang membuat murid-muridnya mati. Hal itu memicu amarah Makomo yang membuat pergerakannya tidak beraturan dan membuat kaki dan tangannya dihancurkan lalu dimakan. Selanjutnya, saat dia bertemu Sabito, dia memberitahu Sabito bagaimana dia mengalahkan Makomo, dan pada saat itu juga Sabito sangat marah. Dalam upayanya untuk membunuh iblis tangan, Sabito langsung menyerang leher iblis tersebut. Namun sayangnya, pedang Sabito patah di leher iblis itu karena lehernya dilindungi oleh tangan-tangannya yang cukup keras. Dan saat itulah iblis tangan tersebut meninju kepala Sabito dengan keras dan kemudian dimakannya. Genya Shinazugawa. Genya Shinazugawa adalah Demon Slayer sekaligus adik dari Sanemi Shinazugawa yang seorang Hashira Angin. Pada saat-saat kematiannya, Genya adalah salah satu yang berkontribusi besar dalam pertempurannya melawan Kokushibo. Selain Muichiro, Genya juga memiliki peran besar ketika pemburu iblis menghabisi Kokushibo dengan kekuatannya yaitu menyerap kekuatan iblis. Genya membangkitkan senjata yang membuat Kokushibo kesusahan dalam pertempurannya. Sama seperti kematian Muichiro, Genya juga tubuhnya terbelah menjadi dua bagian akibat keganasan Kokushibo. Di awal, Genya sempat terbelah dua di perutnya akibat tebasan Kokushibo dan masih bisa tertolong akibat kekuatan iblisnya. Dan yang kedua, dia terkena serangan lagi yang menyebabkan dari kepala hingga pinggangnya terbelah dan tidak bisa beregenerasi lagi akibat seluruh kekuatannya dialirkan ke senjatanya untuk melemahkan Kokushibo. Setelah Kokushibo dikalahkan, Genya masih sadar beberapa saat dan kemudian meninggal di pelukan kakaknya. Nah, tadi berikut adalah beberapa pemburu iblis yang mati saat pertarungan dengan iblis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.